Sudah hadir, terima kasih. Pak Jonan yang saya hormati, selamat siang berkah dalam. Selamat siang, Romo. Wah, ini saya tunggu-tunggu yang namanya apa ya? Sentilan Pak Jonan yang kadangkala rasanya nglarani hati tetapi sangat berguna itu loh. Dan saya merasa apa yang disampaikan Pak Jonan itu sangat terukur. Mengapa saya mengatakan begini? Agak saya bandingkan dengan sahabat kita Pak Ahok yang kadangkala kalau melontarkan sesuatu tidak mengukur rasa orang. Tetapi Pak Jonan ini kendati memberikan suntikan yang tajam, suntikan yang bernas, tapi bahasa dan juga ungkapannya itu sangat terukur dalam arti mempertimbangkan rasa perasaan orang. Dan itu yang paling saya senang. Artinya apa? Wis pokoknya apa anane menyampaikan yang memang benar-benar prinsip, dan itulah yang saya selama ini kagumi dan ikuti, dan harapan saya siang hari ini pun Pak Jonan ngendiko apa anane wae gitu. Nggak usah nggak usah dibungkus-bungkus dengan bahasa yang terlalu halus atau lembut, tetapi justru tidak kena pada kami, pada kita semua. Maka saya tidak ingin menyita banyak waktu pada siang hari ini, hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih saya selaku pembina dan terima kasih kami selaku keluarga besar Yayasan Bernardus dan unit-unit karya yang bernaung dalam yayasan ini, dan sekaligus terima kasih kepada seluruh peserta yang dengan penuh antusias, penuh semangat hadir dalam Zoom meeting pada siang hari ini. Itu saja, Pak Jonan, kami tunggu masukan, kami tunggu kritik, kami tunggu apapun yang ingin Bapak sampaikan kepada kami, dan rasa saya itulah yang menjadi harapan kami. Matur nuwun, Mbak, berkah dalam Mbak Devi, dan selamat datang Pak Jonan. Baik, terima kasih untuk Romo Yohanes Rasul Edi Purwanto PR yang sudah mengantarkan kita pada pembukaan webinar Yayasan Bernardus. Selanjutnya kita memasuki acara inti, karena Pak Jonan sudah hadir. Selamat siang, Pak Jonan. Sesi webinar ini akan dimoderatori oleh Ibu Apoteker Dr. Fev Rukminingsih, Master of Science, dan berikut akan kita tampilkan CV dari Bu Fev. Bu Fev merupakan dosen program studi D3 Farmasi Politeknik Katolik Mangunwijaya dan saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Humas dan Kerjasama Politeknik Katolik Mangunwijaya. Beliau menempuh pendidikan program Doktor Ilmu Farmasi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan saat ini menjadi Ketua Divisi Materi Uji Kompetensi untuk Tenaga Teknis Kefarmasian. Selanjutnya, waktu dan tempat akan saya serahkan kepada Bu Fev. Monggo. Baik, terima kasih Bu Devi. Selamat siang yang terhormat Bapak Dr. Ignatius Jonan SPMA. Selamat siang Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, berkah dalem. Berkah dalam. Berkah dalam. Mohon izin pada siang hari ini saya akan memandu kegiatan ini. Bapak Ibu, Romo, Suster, Bruder, pada siang ini kita akan sejenak bersama-sama begitu memikirkan tentang pengembangan lembaga kita. Semua institusi kita masing-masing sekeluarga besar Yayasan Bernardus. Kita akan mendapat pencerahan dari seorang tokoh nasional, seorang Katolik yang taat, sangat inspiratif gitu ya. Yang saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah mengenalnya gitu ya. Bahkan saya secara pribadi akun follow Instagram Pak Jonan begitu ya. Karena luar biasa beliau sangat inspiratif gitu. Pada siang hari ini nanti Bapak Ibu sebelum kita mendengarkan paparan dari Pak Jonan, saya akan menyebutkan terlebih dahulu tata cara
Meskipun tadi MC sudah menyebutkan, nanti selama Pak Jonan menyampaikan materinya, Bapak Ibu boleh menanyakan, menulis pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Tapi kalau Bapak Ibu nanti ingin bertanya secara langsung, nanti saya juga akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya untuk memberikan pertanyaan secara langsung dengan cara raise hand, gitu. Kemudian nanti Bapak Ibu akan bergiliran boleh bertanya jawab gitu ya, tetapi memang waktunya terbatas, maka nanti kalau ada pertanyaannya terlalu banyak, maka mohon izin dari panitia hanya akan menyeleksi beberapa pertanyaan karena Pak Jonan ini memang waktunya terbatas dan pada siang hari ini kita mendapat kesempatan yang luar biasa begitu, beliau menyempatkan waktunya untuk kita gitu. Bruder, Romo, Suster dan Bapak Ibu, sebelum kita mendengar paparan terlebih dahulu, kita akan melihat kurikulum vitae dari Pak Jonan. Meskipun saya yakin ya Bapak Ibu semuanya ini juga karena Pak Jonan ini tokoh nasional yang sering muncul gitu ya. Tapi saya tidak akan membacakan, Bapak Ibu bisa melihat di layar gitu ya. Ini adalah professional experience beliau yang paling tidak bisa kita lupakan adalah reformasi yang beliau lakukan di PT KAI. Sehingga dampaknya itu sampai sekarang terasa Bapak Ibu, kalau kita naik KAI itu kan sangat nyaman gitu ya naik kereta api itu karena dampak dari reformasi yang beliau pernah lakukan, karena beliau pernah menjadi direktur utama PT KAI. Kemudian beliau juga ini yang tidak kalah monumental adalah beliau pernah menjadi Menteri Perhubungan, kemudian juga menjadi Menteri ESDM begitu. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu bisa baca karena sudah tertampil di layar, nanti juga akan kami kirimkan, panitia kirimkan dalam materi. Kemudian Bapak Ibu, ini beliau juga akan award, ini adalah, mohon ke atas dulu, award yang beliau pernah peroleh, ya, diturunkan, bisa ditampilkan, award. Ada yang terbaru, yang beliau, naik sedikit Pak, ada tidak muncul. Nah, ini ada accolades atau award yang pernah beliau peroleh dan ini yang terbaru gitu ya, masih fresh karena ini diperoleh dalam beberapa minggu lalu. Itu adalah penghargaan dari pemerintah Jepang, begitu luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kalau saya bacakan satu persatu nanti waktunya habis, sayang sekali begitu. Ini kemudian juga riwayat pendidikan beliau. Nah, ini silahkan nanti Bapak Ibu semua bisa cermati. Baik, untuk menghemat waktu, Bapak Ibu, Romo, Suster, Bruder, kita akan mendengarkan paparan secara langsung dari Bapak Ignatius Jonan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ignatius Jonan, SEMA, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Ibu Fev, moderator. Yang saya hormati kawan lama saya, Bapak Romo Vikjen, Romo Edi Purwanto. Beliau ini yang membantu saya diangkat sumpahnya pada waktu saya ditugaskan di kabinet pada tanggal 27 Oktober tahun 2014. Jadi sudah 8 tahun lalu, nggih. Juga kawan saya Bruder Heri yang menginisiasi kegiatan webinar ini, Bapak Ibu sekalian, para Romo, juga para suster yang hadir, selamat siang dan salam sejahtera. Selamat siang. Seperti yang dikatakan Romo Vikjen tadi, saya juga sebenarnya itu agak kaget gitu ya. Kok Romo Vikjen mengomentari karakter saya itu terbuka tapi terukur gitu ya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya begini, ini memang kadang-kadang takdir itu sulit dihindari kalau saya ingin cerita. Yang pertama, ayah saya itu lahir dan besar di Gorontalo. Jadi orang Gorontalo itu adalah kelompok yang paling keras dari kelompok yang tinggal dari para saudara-saudara kita yang tinggal di Sulawesi
Ya, saya itu lahir dibesarkan di Palembang dari ibu yang besar lahat. Jadi ini kan daerah keras-keras gitu ya. Nah, saya sendiri kebetulan saya lahir tidak di Indonesia, namun saya dibesarkan di kota yang sangat keras juga, yaitu kota Surabaya. Jadi ini klop ini, ya, klop. Hanya saya selalu berusaha memahami atau mengerti bahwa sebenarnya dalam hubungan antar manusia itu yang harus dihindari itu adalah rasa ketersinggungan, rasa itu merasa terhina. Karena kalau sudah tersinggung, apapun yang kita lakukan, mau baik, mau jelek, mau setengah jelek, sudah nggak ada gunanya. Ya, karena manusia itu seringkali dikendalikan separuh oleh yang di atas leher dan separuh lagi yang berada di bawah lehernya. Gitu. Jadi ya mungkin kalau orang menjadi imam itu dikendalikan 75% atau lebih itu yang di atas lehernya. Tapi kita ya sebagai orang awam itu belum tentu bisa begitu. Nah, Bruder Harry beberapa bulan lalu berdiskusi dengan saya dan beberapa kawan tentang bagaimana mengembangkan pendidikan Katolik. Lalu saya katakan begini, coba kita lihat, waktu saya mulai disekolahkan, adik-adik saya itu bersekolah di sekolah Katolik. Ayah saya juga, ibu saya tidak, karena tidak beragama Katolik sebelum menikah. Jadi lalu kita lihat lagi, apakah anak-anak saya, keponakan saya itu mayoritas sekolah di sekolah Katolik? Ternyata tidak, ya. Ternyata tidak. Ini fakta loh, ya. Ini saya cerita fakta. Saya lulus SMA Saint Louis. Apakah saya terus setelah itu ingin masuk ke Universitas Katolik yang paling dekat dari Saint Louis itu Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, di mana saya sekarang ketua umum yayasan? Ya tidak. Ya, saya daftar di Universitas Airlangga dan diterima. Istri saya juga sama, sekolah di SMA Katolik Santa Maria di Surabaya, setelah itu masuk Universitas Airlangga. Anak-anak saya itu akhirnya kami putuskan untuk tidak bersekolah di sekolah Katolik sejak kecil. Malah sekolah di yang namanya sekolah dasar negeri. Karena saya ingin mereka dari kecil mempunyai empati terhadap saudara-saudara sebangsa dan setanah air, baik yang di antar sekolah naik mobil maupun yang orang tuanya itu menjadi pemulung. Jadi ini menurut saya amat penting. Sama seperti misi-misi sekolah-sekolah Katolik pada awal didirikan, mungkin 100 tahun yang lalu, lebih tua daripada Republik Indonesia, itu misinya adalah mendidik tanpa segregasi kelas, tanpa segregasi apapun juga. Jadi tanpa urusan sara dan sebagainya. Nah, ini yang belakangan kalau saya, karena saya tinggal di Jakarta, waduh, kalau dikirim sekolah ke sekolah Katolik, saya kalau dari kecil, anak-anak saya dikirim ke situ, saya takutnya itu mereka tidak akan paham bahwa ada anak kecil itu yang bersekolah itu hanya karena punya waktu sedikit. Waktunya yang banyak itu membantu orang tuanya menjadi pemulung dan sebagainya. Nah, ini yang oleh karena itu saya sekolahkan anak-anak saya di sekolah SD negeri. Setelah itu kami kirim ke sekolah internasional yang anak saya yang tua, yang paling dewasa, yang paling tua itu sekolahnya selesai SMA di Jakarta International School, yang kecil juga sekolah di sekolah yang sifatnya itu nasional, jadi tidak bersifat agama apapun juga, karena saya ingin anak-anak ini juga menjadi global citizen, menjadi anak Indonesia yang berbineka juga. Nah, memang terus pertanyaannya, saya sebagai orang tua Katolik mendidiknya bagaimana? Loh, kan sekolah itu sehari cuma 5 jam paling lama.
belum tinggal sama saya masih ada 20, maaf, masih ada 19 jam. Kalau dipotong tidur dan lain sebagainya, mungkin ketemu saya tiap hari juga 3-4 jam paling kurang. Nah, itu tugas saya, mendidik jiwa, mendidik misi, mendidik pemahaman dan dogma tentang agama yang saya yakini. Nah, kenapa saya cerita ini di awal paparan saya? Karena saya sangat berharap bahwa sekolah-sekolah Katolik kita ini itu bisa berkembang mengikuti zaman. Yang tidak boleh itu cuma 2, ya. Dan itu itu diterima lah, ya. Walaupun sekarang mulai banyak protes di negara maju. 1, imam Katolik itu harus pria. Bapak Suci barusan juga menjelaskan, saya juga baca di medsos, menjawab pertanyaan yang dilontarkan di Amerika. Kenapa imam harus seorang pria? Ya, ini nanti dibahas tersendiri dengan Romo Vigjen tentang teologi Marian dan sebagainya, gitu ya. Yang kedua itu imam tidak boleh menikah. Nah, ini juga. Tapi yang lain boleh dong dirubah, ya. Sekolah Katolik harus berdoa secara agama Katolik, ya memang sekolahnya sekolah Katolik. Spiritnya itu kita perlu menyesuaikan kurikulum-kurikulum dan gaya pendidikan kita menurut saya sesuai dengan zaman. Apalagi sekarang juga pendidikan dan kebudayaan dan Ristek itu mengenalkan juga di Indonesia sekarang yang namanya kampus merdeka. Ya. Jadi kampus merdeka itu anak juga belajar sebagian pada mata pelajarannya berdasarkan passion atau kebebasan yang mereka pilih. Saya ingin cerita yang kedua. Saya punya 2 anak perempuan. Satu usianya 29, sudah menikah tahun lalu, jadi sudah tinggal dengan suami. Yang kedua anak saya 24, 16 sekolah mengenyam pendidikan tinggi di Inggris, sejak 2 tahun lalu tinggal dan bekerja di Inggris juga, tinggal dan bekerja di London. Jadi saya sudah nggak ada anak di rumah ini sama sekali. Nah, saya tanya anak-anak saya, gitu, apa yang ingin mereka lakukan di dalam hidup? Yang pertama itu mereka ingin berguna untuk masyarakat. Ya. Ini jawaban yang saya tidak pernah bisa menjawab pada waktu saya usia mereka. Ya. Saya adalah produk dari SD sampai SMA, sekolah Katolik, lulus sarjana. Kalau ditanya, kamu mau ngapain? Ya jawaban saya ingin cari pekerjaan pada waktu itu. Tapi anak-anak saya yang tidak di sekolah Katolik sekarang menjawab, saya ingin berguna untuk peradaban manusia. Ya, bukan hanya untuk bangsa dan negara, tapi untuk kemanusiaan. Nah, ini satu. Yang kedua, anak saya yang dewasa itu sekolah teknik, namanya Architectural Engineering. Kalau di sini namanya planologi gitu ya, di Amerika, itu sekolah arsitek di Ceko. Sekarang dia ya bikin restoran, bikin kafe, ya, terus juga ngurusin macam-macam gitu ya, ngurusin shelter binatang, ngurusin panti asuhan dan sebagainya. Lalu saya tanya dia, kenapa nggak mau fokus kepada profesinya sebagai arsitek? Beliau mengatakan gini, tidak mungkin saya itu membuka biro arsitek dengan mempekerjakan banyak orang, karena saya tidak punya banyak pengalaman. Tapi kalau saya buka warung, saya bisa mempekerjakan banyak orang. Ya. Ini pegawainya sekarang mungkin ada 100 lebih kali sudah, ya, di 2-3 tempat. Nah, dia bilang, coba Bapak bayangkan, Bapak seumur saya punya nggak pegawai? Bapak punya nggak kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja? Saya tidak punya, saya bilang. Nah, anak ini punya, ya.
Anak ini punya karena dia bilang, loh, orang itu kalau menciptakan lapangan kerja itu harus dianggap sebagai pahlawan karena dia memberikan penghidupan untuk orang lain. Nah, ini anak-anak di masa sekarang, ya, anak-anak generasi milenial dan generasi Z, ya, ini punya pikiran yang berbeda. Ya. Dia itu buka warung ada untung, terus apa yang dilakukan? Ngurusin shelter anjing, ya, yang dia tidak kenal juga. Ya. Ada kucing di pinggir jalan sakit dibawa sendiri ke rumah sakit, ya, dan sebagainya. Ini nilai-nilai ini yang saya punya keyakinan bahwa peradaban kita sebagai manusia itu di kemudian hari akan lebih baik, ya. Karena ini tidak hanya anak saya, tapi banyak anak muda dan mayoritas anak muda itu tidak mementingkan lagi apa yang dia punya, tapi mementingkan apa yang dia bisa berikan kepada orang lain. Sama seperti iman Kristiani yang kita jalani. Nah, saya sangat berharap bahwa sekolah-sekolah kita, ya, di bawah Yayasan Bernardus ini juga sekarang kembali lagi mengajarkan hal-hal itu. Ya, ini menurut saya di banyak sekolah Katolik mulai hilang. Ya, kalau Bapak Ibu tanya, loh kok saya tahu? Loh saya punya anak kan tadi saya cerita. Kenapa saya tidak sekolahkan di sekolah Katolik? Karena sekolah Katolik misalnya di Jakarta itu tidak ada yang orang tuanya itu pemulung, itu hampir nggak ada. Ya. Lah terus anak saya ini belajar punya empati dari kecil itu di mana? Coba rumah saya di Kebayoran Baru. Ya. Kalau nggak di sekolah negeri yang satu bangku dengan anak saya bertahun-tahun satu bangku dengan sahabatnya yang bapaknya itu adalah supir bajai. Nah, gitu. Jadi dia kalau beli baju dari kecil belinya minta 2 karena 1 dikasihkan kawannya. Nah, ini yang menurut saya penting, ya. Mengajarkan nilai ini di dalam sekolah-sekolah Katolik itu tidak boleh hilang, apapun juga, ya. Ya kita mengikuti peraturan pemerintah dan sebagainya, tapi tata cara atau jiwa kita mengajar ini boleh dong beda, ya. Sama dengan universitas yang diajarkan sama, tapi kenapa banyak lulusan misalnya dari universitas-universitas ternama itu luar biasa karena jiwa cara mengajarnya itu berbeda. Itu. Hal yang kedua, anak saya yang kedua usianya 24 sekarang, sudah 2 tahun bekerja di London, itu IT arsitek, jadi arsitek teknologi informatika. Jadi kalau di konstruksi bangunan itu ada arsitek, ada orang yang sekolahnya teknik sipil yang untuk bangun, tapi arsitek itu yang gambar, ya. IT juga sama, ya. Dia ini IT arsitek. Saya tanya ke dia, ini Anda jadi IT arsitek di Accenture penghasilannya itu cuma 70% dari kalau Anda bekerja ditawarin di bank besar seperti JP Morgan atau Goldman Sachs dan sebagainya. Dia bilang begini, saya itu ingin menikmati hidup. Ya. Saya itu bukan orang yang dari muda itu ingin menikmati kekayaan. Ya. I want to enjoy what God gives to me, which is the most important and the only important is life itself. Nah, hal-hal begini ini menurut saya itu sekolah di Yayasan Bernardus ini mudah-mudahan cobalah, saya yakin sih diterapkan sih, tapi saya juga sama yakinnya tidak akan penerapan ini seragam. Jadi mohon Romo Vikjen sebagai ketua pembina itu kalau sepakat itu memperkenalkan kembali, ya. This is very important. Itu yang diajarkan di sekolah Katolik waktu saya kecil. Yang makin lama menurut saya makin sirna. Ya. Makanya Bapak Uskup Surabaya selalu protes. Jangan dong dikasih uang pangkal mahal-mahal. Nanti anaknya orang nggak punya itu nggak bisa sekolah di kita. Ya. Ya, kalau nggak punya, ya sudah dibebaskan saja uang pangkalnya. Mau Anda sekolah favorit atau tidak, ya nggak penting, dia bilang.
Kan sebenarnya misinya bukan itu, ya. Misalnya sekolah SMA Loyola di Semarang luar biasa, saya kira juga di bawah supervisinya, nggak tahu di keuskupan atau di Jesuit, saya nggak tahu. Nah, ini hal-hal begini ini menurut saya we have to put it back for our next generation. Ya, it's not for us, ya, it's not for you. Ya, kita kan, ya kalau saya sih udah lewat. Kan saya dengan Romo Vikjen kurang lebih usianya sama, ya, saya hampir 60. But ya, we have to put it back for our next generation. Ya, the next leadership itu yang penting itu adalah punya jiwa yang lebih senang hatinya itu kalau bisa memberi daripada menerima. Ya, kan selalu iman Kristiani selalu mengajarkan bahwa memberi itu lebih bahagia daripada kita menerima. Ya, itu. Nah, sama dengan ya mengampuni, memaafkan itu kan sangat mulia lah sifatnya, sama lah ini. Nah, itu spirit yang saya ingin ceritakan. Nah, berikutnya ini menurut saya begini. Banyak sekolah-sekolah kita itu, waktu zaman saya sekolah itu nggak ada, ya. Mau Anda tokoh Islam kah, mau Anda tokoh politik kah, ya, itu semua sekolahnya di sekolah Katolik. Ya. Mulai angkatan Pak Ginanjar, Karnita yang sekarang usia 80, Pak Akbar Tanjung yang usia 77, ya, keduanya Islam, Islam kebetulan, dan berdua itu sekolahnya di mana? SMA-nya? Sius. Ya, sekolahnya di Sius. Ya. Misalnya lagi mantan Gubernur Indonesia Bapak Agus Projo itu SMA-nya di mana? Di PF, di Pangudi-Luhur Jakarta. Ya, mantan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, putranya Pahlawan Nasional Sumantri Brojonegoro, sekolahnya di mana? Di Pangudi-Luhur. Tapi sekali lihat, nggak ada. Ya, kalau kita top 10, ya, SMA terbaik ya sekarang nomor satunya apa? Nasa yang di Tangerang. Untung SMA saya masih nomor SMA. Nah, gitu. Nah, ini bukan kita pacu untuk nomor, apa? Berarti eksistensi sekolah kita itu sudah mulai ditinggal, ya. Atau kalau tidak ditinggal, banyak pesaing yang sudah lebih maju atau lebih diyakini manfaatnya. Nah, ini yang menjadi PR kita semua. Saya selalu percaya bahwa banyak hal itu organisasi kalau besar itu tergantung leadership-nya bagaimana. Ya, tergantung leadership-nya gimana. Nah, tadi Ibu moderator menjelaskan soal kereta api dan sebagainya. Kalau saran saya ya, ini para pemimpin yang mengurusi sekolah ini di sini. Memimpin itu kalau menurut saya ilmunya cuma satu, itu memberikan contoh, itu aja. Ya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu walk the talk. Ya. Memberikan contoh atas apa, kalau Anda mengatakan A, Anda harus berbuat A. Jangan Anda ngomong A, Anda berbuat B, dan sebagainya. Nah, leadership yang begini ini menurut saya penting. Yang kedua apa? Semua itu juga tergantung manajemen. Ya. Manajemen itu ukurannya satu. Orang Barat selalu mengatakan, if you cannot measure, that means you cannot manage. Kalau Anda nggak bisa punya alat ukur, Anda berarti nggak bisa mengelola. Ya. Semua harus ada alat ukurnya. Apakah kinerja, apakah apa, dan sebagainya. Dan itu harus sangat amat rigid. Pengecualian itu bisa diberikan hanya dengan satu alasan, argumen yang sangat besar secara universal, yaitu apa? Kemanusiaan. Ya, yang lainnya nggak bisa. Ya. Menurut saya itu. Ya. Nah, ini hal-hal yang menurut saya di Yayasan Bernardus dan juga di banyak yayasan sekolah-sekolah yang mengelola institusi pendidikan Katolik itu harus dirubah.
Ya. Saya masuk Yayasan Universitas Katolik Widya Mandala, nggak besar sih, ya lebih besar lah dari Sugio Pranoto, lebih besar, mungkin 2 kalinya kali ya. Itu saya juga kaget-kaget di sana itu karena alasan cinta kasih, orang tidak bekerja itu juga sama penghasilannya dengan orang yang bekerja. Loh ini terus bagaimana? Ya, ya kalau ngelola manajemen ya. Nanti kalau orangnya memang nggak punya uang, biar minta Romo Edi ya sebagai imam, bukan sebagai kepala ketua pembina yayasan, beda loh. Ya. Dan saya juga ngomong dengan teman-teman di Universitas Katolik Widya Mandala. Saya kasih target, sepakat enggak? Kalau sepakat, saya tidak mau ada alasan tidak tercapai. Kalau enggak sepakat, kita ngomong di depan. Baiknya, yang baik bagaimana? Nah, dan sebagainya. Ini harus ada. Ya terserah targetnya mau apa. Ya. Tapi buat saya, jangan sampai sekolah-sekolah Katolik kita itu, kalau di Keuskupan Surabaya yang saya tahu, Keuskupan Jakarta juga, muridnya tambah lama tambah sedikit. Ya. Yayasan Bernardus saya yakin juga mengalami hal yang kurang lebih sama. Ini yang sebenarnya kita itu juga jualannya itu sudah mulai kuno. Ya. Kan sekolah Katolik itu kan kayak kereta api zaman dulu. Mohon maaf loh. Ya. Coba saya dulu ke kereta api itu. Semua direktur saya bilang, Pak nggak usah dibenahi Pak. Coba Bapak lihat kalau pagi. Penumpangnya penuh Pak, naik di atas atap dan sebagainya. Nah ini. Ya. Jadi sekolah Katolik juga punya kecenderungan gitu. Mau begini nggak mau ya udah. Ini harus dirubah, ya. Tata caranya itu harus dirubah. Murid itu sekarang harus dianggap sebagai customer, ya. Walaupun cara mendidiknya beda, ya. Murid itu customer, wong dia yang bayar uang sekolah kok, ya. Selama yayasan-yayasan Katolik itu merasa, pengelolanya itu merasa ada murid atau tidak tetap digaji, tetap dijamin oleh Romo Vikjen bahwa Anda terima gaji dan tidak berkurang. Nah, mentalitas kita untuk mengembangkan apa yang kita kelola itu jadi tipis. Menurut saya itu sama dengan kereta api. Dulu saya masuk dia bilang, Pak, kita kerja nggak kerja digaji kok. Ngapain pusing? Nah ini, akhirnya nggak bisa maju. Ya, nggak bisa berkembang akhirnya. Ini yang menurut saya kita harus rubah. Ya. Menurut saya kita harus merubah. Nah, ada yang tanya ke saya, sebenarnya Bruder Harry minta saya buat slide presentation gitu, tapi saya pikir nggak usah lah. Ya, saya jelaskan begini, saya yakin Bapak Ibu, para Romo dan Suster juga nangkap lah, ya kira-kira itu baiknya bagaimana. Gitu. Nah, saya kasih contoh satu ya, kasih contoh satu aja. Universitas swasta tertua di Indonesia itu universitas apa? Universitas swasta tertua di Indonesia itu adalah Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Ya, itu ada jauh sebelum Atmajaya ada. Dan Sanata Dharma. Ini universitas. Kalau Sanata Dharma mungkin lebih tua tapi IKIP ya. Nah, ketinggalan nggak? Oh, ketinggalan. Ya. Waktu Widya Mandala Atmajaya dibuat, BINUS itu masih dalam bentuk kursus, ya, sekolah les-lesan di garasinya orang. Hari ini universitas terbaik swasta di Indonesia adalah BINUS. Ini fakta loh, ya. Kan saya nggak ngarang-ngarang, wong ini fakta. Ya, satu. Yang kedua apa? Kalau kita lihat, satu-satunya universitas non milik pemerintah, bukan milik pemerintah, yang masuk di QS World University Ranking 2002 dan 2021 dan 2022, 2023 itu hanya BINUS, lainnya nggak masuk. Ini fakta juga. Nah, hal-hal begini ini kita menurut saya mesti melihat kembali tanpa, kan tadi awalnya saya juga bilang, ini mumpung generasi muda itu ya memeluk agama apapun, punya keyakinan apapun, ya dari suku
dan ras apapun itu, semua generasi milenial dan generasi Z terutama yang lahir setelah tahun 96 itu memiliki empati yang jauh lebih besar dari generasi saya. Ya. Nggak ada. Zaman saya dulu lihat kucing sakit di pinggir jalan ya diem aja. Ya. Anak saya lihat kucing sakit pinggir jalan turun dari mobil digendong sendiri dibawa ke dokter. Nggak tahu kucingnya siapa. Mungkin juga nggak bertuan juga. Ya. Masih ngurusin anjing sakit, apalah segala macam lah dan sebagainya. Dan juga ngurusin orang yang membutuhkan makan di pinggir jalan. Ini dari muda loh, ya. Dan tidak sekolah Katolik. Ini fakta yang saya ingin cerita. Ya. Nah, coba ya. Ini yang saya bisa sharing ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya nggak akan panjang lebar. Saya sudah kirim satu video yang kalau bisa diputar itu 11 menit tentang kepemimpinan itu baiknya bagaimana and how we transform ya from one thing to another thing ya gracefully. Dan yang penting kalau transformasi itu waktu kita pergi transformasinya tetap tumbuh. Saya udah pergi dari kereta api 8 tahun loh. Ya, kereta apinya tetap tumbuh bagus. Ya, nggak balik lagi kayak zaman dulu. Kalau dulu saya cara ngerubahnya beda, mungkin sekarang juga berantakan. Ya kan? Romo Vikjen juga tadi di awal bilang ada orang yang sangat keras sekali setelah beliau pergi balik lagi. Masalahnya, saya pergi kereta api nggak balik loh. Ya. Dulu orang bilang, ya Bapak pergi, Bapak jadi Menteri Perhubungan, kereta apinya tetap nurut. Saya diberhentikan, terus diangkat lagi sebagai Menteri SDM, juga tetap berkembang. Saya sekarang udah pernah tugas 3 tahun loh, ya dari kabinet. Kereta apinya juga they keep growing, ya, gitu, ya. Spiritnya apa? Saya bilang, yang penting itu yuk mendengarkan customer Anda. Politisi juga sama. Politisi itu pekerjaan yang paling realistis. They listen to what people want. Ya, dia itu nggak mendengarkan idealisme. Dia itu mendengarkan maunya rakyat, pemilihnya dia itu mau apa, gitu. Nah, kita mungkin tidak meninggalkan idealisme. Kebetulan juga generasi yang kita didik sekarang itu adalah generasi yang sesuai dengan spirit-spirit keimanan Kristiani. Nah, coba kita kembangkan. Nah, oke, saya putar ini videonya, mohon maaf 11 menit agak lama. Setelah itu kita tanya jawab sampai jam 14.30. Oke, jadi masih banyak waktu lah kita. Silahkan diputar. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Jonan. Mohon bantuan diputar. Jawab sebagai Direktur Utama di Kereta Api Indonesia. Kalau ditanya mengapa, itu saya mencoba membuat diri saya itu relevan, ya, relevan kepada bangsa, kepada masyarakat, dan kepada negara, itu atas apa yang saya bisa kontribusikan. Umur saya sekarang 51 tahun, saya bekerja sudah 28 tahun, hampir lah ya, 26 tahun, 27 tahun, dipotong sekolah dan sebagainya. Filmnya nggak moving ya. Saya pikir begini, kalau pada Mohon maaf, tim IT, videonya bisa diputar ulang karena tadi sempat macet. Direktur Utama di Kereta Api Indonesia. Kalau ditanya mengapa, itu saya mencoba membuat diri saya itu relevan, ya, relevan kepada bangsa, kepada masyarakat, dan kepada negara, itu atas apa yang saya bisa kontribusikan. Umur saya sekarang 51 tahun, saya bekerja sudah 28 tahun, hampir lah ya, 26 tahun, 27 tahun, dipotong sekolah dan sebagainya. Nah, saya pikir begini, kalau pada suatu hari itu saya diberi kesempatan untuk mengabdi, untuk membayar kembali atas apa yang sudah saya terima dari masyarakat yang membesarkan saya, itu saya pasti mau dan saya komit sih. Jadi itu yang saya kemukakan gitu. Cuma ya saya biasa aja sih ya. Ayah saya aja yang terharu sih lihat saya sih. Itu.
merubah sesuatu itu kan sebenarnya harus tahu soul-nya dulu, jiwanya dulu. Prioritas pertama itu adalah merubah mindset daripada hampir 27.000 rekan-rekan saya yang bekerja di Kereta Api Indonesia. Ya. Jadi saya rubah mindsetnya itu dari product oriented menjadi customer oriented. Sebelum saya, kebanyakan teman-teman saya ini bukan tidak bisa kerja, Pak. Bukan. Tapi pikirannya begini, kalau mau begini, nggak mau ya sudah. Jadi kalau kereta apinya ada yang gini, ya sudah terima. Kalau nggak terima, nggak usah ke stasiun. Saya bilang satu hari kereta api akan habis. Yang harus dirubah itu mindsetnya. Itu menjadi customer oriented. Yang dibutuhkan pelanggan itu apa? Yang notabene juga masyarakat, ya, stakeholders dan sebagainya. Itu apa? Kalau yang dibutuhkan itu pelayanan lebih baik dan sebagainya, kita harus berusaha itu. Supaya organisasi ini relevan, eksistensinya itu di masyarakat, di dalam tatanan berbangsa dan bernegara itu harus. Kalau enggak nggak bisa. Itu prioritas pertama yang saya rubah. Ya, kita itu eksis karena masyarakat itu ada membutuhkan kita. Kalau satu hari masyarakat nggak butuh kereta api, ya bubar kereta apinya. Mindsetnya itu harus serving, harus melayani, gitu ya. Itu sesuai dengan harapan orang lain. Bukan orang lain disuruh memenuhi harapan kita. Ini perubahan mindset itu adalah upaya seumur hidup. Jadi itu yang fokus atau prioritas yang paling utama. Nah, yang lain itu tinggal actionnya. Yang kedua yang dibutuhkan itu adalah upaya yang sungguh-sungguh dan konsisten. Ini yang menurut saya penting sekali. Apa? Ya macam-macam. Yang saya minta konsisten itu satu adalah perbaikan dari sisi keselamatan. Kalau kami di transportasi itu safety is number one. Ya. Keselamatan itu second to none, nggak bisa ditawar. Ya. Kalau AC-nya mati, lebih baik itu lebih baik itu diterima daripada celaka. Yang kedua itu aman, Pak. Ya, tidak ada penodongan di stasiun, tidak ada perampokan di atas kereta api. Baru yang keempat itu adalah service, pelayanan. Pelayanan itu mulai dari orang datang ke stasiun, itu stasiunnya bersih, ya. Ada customer service kalau ada yang ditanya. Ngambil tiket juga ada tiket cetak mandiri, ada print out, ya, dan sebagainya. Ini penting. Ya, services toiletnya ya agak bersih lah, segala macam. Penumpang saya itu hampir lebih dari 250 juta penumpang setahun. Bayangkan ngurus toiletnya itu bagaimana, ya. Jadi ini harus dipertahankan. Yang terakhir itu makan waktu, dan itu berjalan sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu kenyamanan. Kenyamanan itu macam-macam. Makanya sekarang semua kereta semaksimal mungkin dipasang AC walaupun sederhana. Ini akan dimodernisasi terus. Stasiunnya akan diperbesar dan sebagainya. Kalau Anda keliling Jabodetabek, itu banyak stasiun kereta listrik itu sekarang juga jauh lebih bagus. Setelah berubah mindset, yang dibutuhkan itu kita mengikuti perkembangan zaman. Sepanjang, nah ini penting juga, sepanjang harga yang mau dibayar oleh pelanggan kita itu reasonable, itu masuk akal. Kalau maunya harganya 10 tahun tidak naik, pelayanan naik, pasti nggak mungkin juga. Ini jadi ada take and give yang fair lah. Kereta api itu perusahaan apa? Banyak yang ngomong ini perusahaan teknik. Saya bilang ini salah. Ini perusahaan pelayanan. It's a service company. Ya. Jadi perusahaan ini dinilai dari pelayanannya. Kita itu tidak menciptakan lokomotif kok. Ya. Kita juga tidak membuat rel sendiri, itu beli. Ya. Yang stasiun itu yang bangun kontraktor dan sebagainya. It's a service company. Ya, gitu. Yang tidak sepandangan untuk perbaikan itu adalah yang belum paham. Perbaikan ini manfaatnya untuk mayoritas pengguna atau mayoritas pelanggan dibandingkan dengan yang kepentingan yang lebih kecil. Saya sebagai pemimpin itu
sangat perlu juga meyakinkan orang-orang yang saya pimpin itu tindakan saya itu benar dan saya tidak punya vested interest, ya, tidak punya kepentingan pribadi. Itu menurut saya penting sekali. Semua orang bekerja itu ya harus bekerja di lapangan karena ini pelayanan ini sifatnya fisikal, ya, pelayanan fisik. Kalau saya hanya di kantor aja, terima tamu, ketawa-ketawa, ya, terus mungkin minum-minum, nanti malam ada acara, jadi bawa batik terus di mobilnya gitu ya, betul kan? Ada kan banyak orang tuh mobilnya itu isinya batik, jas, dasi, nggak ada. Coba Bapak lihat mobil saya, turun aja ke bawah, nggak ada Pak. Saya itu yang ada ini, ada jaket satu, itu aja Pak. Jadi yang penting itu kalau mau melakukan ini semua, ya itu harus memberikan contoh langsung ke lapangan. Jadi saya itu bisa merasakan gitu. Waktu saya pertama kali tugaskan itu, saya membagi 3 kelompok atau 3 kriteria dari rekan-rekan saya di kereta api. Sepertiga itu adalah kelompok yang sudah tidak mau berubah. Yang sepertiga lagi itu adalah kelompok yang bingung. Bingung itu memang dari dulunya memang dia bingung, gitu. Harus ngapain. Sepertiga lagi memang kelompok yang ingin berubah. Setelah 5 tahun, saya yakin kelompok yang tidak ingin berubah ditambah kelompok yang bingung itu tidak ada 5%. 95% itu pasti berubah dan sebagainya. Kenapa itu bisa? Saya kasih contoh satu-satu. Mimpin itu harus ngasih contoh. You bodoh boleh, ya, nggak sekolah tinggi juga boleh mimpin itu, ya. Tapi kalau Anda tidak memberi contoh, saya yakin yang Anda pimpin tidak akan baik. Tidak bisa memimpin itu dengan memberikan keputusan, apalagi surat keputusan. Itu nggak jalan. Surat keputusan itu dijalankan secara robotik, soul-nya nggak dapat ya. Yang mimpin itu harus ngasih contoh, dia sendiri harus turun. Kalau saya mau petugas saya jalan kereta malam itu tidak tidur, saya juga harus tidak tidur. Kalau saya Sabtu Minggu itu selalu peak biasanya, kalau kereta penumpang. Nah, kalau kena piket aja termasuk saya. Saya nggak ngatur jadwal piket saya. Yang ngatur jadwal piket Sabtu Minggu itu Direktur Keselamatan. Saya patuh pada jadwal yang dibuat untuk saya. Dan saya jalani. Ya saya kayak petugas. Kadang saya juga jaga pemeriksaan tiket, kadang saya lihat ke depo, ya, ngatur penumpang di atas peron dan sebagainya. Ya biasa aja. Ya harus ngasih contoh dong. Semua pemimpin, baik atau tidak baik, pasti akan memberikan warna pada kegiatan yang dipimpin. Dalam bentuk apapun juga, itu sama. Yang kedua, saya hanya bisa memberikan masukan kepada pemerintah untuk siapa yang atau sosok mana yang cocok untuk menggantikan saya. Yang ketiga, saya berusaha 5 tahun ini membentuk organisasi ini menjadi organisasi yang sangat resilient, yang berusaha sebisa mungkin mandiri, dan saya bebaskan organisasi ini dari dukungan-dukungan campur tangan yang macam-macam yang menurut saya itu tidak apa. Ya. Jadi ini pure organisasi ini harus berdiri di atas kaki sendiri dengan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kaderisasinya dilakukan enggak? Saya lakukan kaderisasi. Saya kira-kira ada 20 mantan staf saya itu yang menjadi direktur utama atau direktur di BUMN, dan mereka melakukan perubahan baik besar maupun kecil. Kaderisasi itu tidak boleh primordial, ya. Tidak boleh karena kesukuan, karena agama, karena jenis kelamin. Jadi dikader sesuai kompetensi dan prestasi yang pernah dicapai. Jadi organisasi ini selalu fair, ya. Soalnya kalau sudah sekali tidak fair, sekali Anda punya anak emas, itu Anda akan menciptakan ketidakpuasan, mungkin bukan satu tapi dua. Itu aja. Saya selalu menganjurkan untuk rekan-rekan yang ingin
secara sukarela untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, untuk dari awal itu jangan terlalu berpikir akan kepentingan dirinya sendiri atau karirnya. Coba dipikirkan, itu pekerjaannya itu harus diselesaikan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Nanti ada sendiri kehidupan itu yang mengatur karir, ya, mengatur hidupnya sendiri dan sebagainya. Kan kita selalu percaya semua orang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan itu pasti ada. Jadi nggak usah lah dari awal itu berpikir, wah kalau begini tindakan saya nanti saya karirnya tidak maju. Cobalah berbuat yang terbaik di dalam tugasnya masing-masing, ya. Niscaya itu apa yang Anda harapkan itu pasti akan terjadi. Karena ini pekerjaan itu sebenarnya pengabdian masyarakat itu tidak boleh dijadikan cita-cita, tapi pengabdian masyarakat itu adalah amanah. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, itu saja sharing saya yang saya bisa sampaikan pada siang hari ini. Masih ada kira-kira 40 menit, jadi memang mudah-mudahan slotnya cukup untuk Bapak Ibu, para Romo, Suster yang ikut hadir di sini itu untuk mungkin kalau ada yang mau didiskusikan. Saya juga mohon maaf kalau ada salah kata dan sebagainya, tapi tujuan saya supaya diskusi ini bisa ada insights lah, ya, paling kurang ada masukan baru atau ada nuansa baru yang mungkin bisa bermanfaat untuk Yayasan Bernardus dan sekolah-sekolah yang dikelolanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jonan. Luar biasa begitu ya. Mohon maaf, ada yang menyampaikan, ya minta tolong IT ya. Baik, terima kasih Pak Jonan, luar biasa gitu ya, sharing dan video yang boleh kita saksikan tadi sangat inspiratif. Dan ini Pak Jonan sudah banyak mulai pertanyaan gitu ya yang ada di kolom chat, nanti akan saya bacakan satu persatu. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu, Romo, Bruder, Suster, kalau adakah yang ingin bertanya secara langsung, bisa dengan raise hand. Apakah ada? Oh, belum. Baik. Karena belum ada yang bertanya secara langsung, Pak Jonan, saya akan mandu yang pertama. Ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Yang pertama dari Bapak Paskalis dari SMK Asisi Jakarta. Wah, malah dari Jakarta ini ya. Pak Jonan yang terhormat, sangat menarik sharing Bapak, terutama peran orang tua sebagai pendidik utama dan terutama. Seandainya orang tua siswa kami seperti Bapak semuanya, kami para guru sangat terbantu. Tapi banyak orang tua yang tidak seperti Bapak. Mereka menyerahkan tanggung jawab kepada sekolah. Kami sudah membayar, itu sudah cukup. Bagaimana merestorasi kondisi tersebut, Pak Jonan? Itu Pak Jonan, pertanyaan pertama. Monggo dipersilakan Pak Jonan. Ini gini ya, kalau kita menerima, ini sepakat dulu, murid ini juga sebagai customer loh ya, atau mungkin karena yang bayar orang tua ya orang tuanya sebagai customer. Kalau kita mau terima, tidak, kalau kita mulai mengkritik customer, itu menurut saya suatu sikap yang mulai salah. Ya. Saya selalu percaya kritik dari pelanggan itu adalah obat yang paling mujarab. Lembaga apapun juga. Ya. Kenapa? Ya tadi Bapak Paskalis mengatakan, ya kalau orang tuanya seperti Bapak semua, loh, wong satu Indonesia 77 tahun yang berkesempatan masuk kabinet juga nggak ada 1000, ayo gimana? Iya kan? Nah ini kan susah gitu. Nah maksud saya begini ya, kalau sudah diserahkan ke kita ya coba kita kelola bagaimana kita menarik, kalau perlu ada sesi khusus untuk para orang tua, bagaimana
kita berbagi peran untuk mendidik generasi selanjutnya ini, ya, peranan sekolah bagaimana, peranan orang tua bagaimana. Jadi dicarilah akalnya. Dulu waktu saya mulai membenahi kereta api, ya, kayak misalnya toilet gitu ya, tadi yang ada di video. Sebelum pandemi itu penumpang kereta api setahun nggak banyak sih, 500 juta, ya, sebelum pandemi. Ya, toiletnya juga di stasiun masih bersih. Ya, stasiun itu ada kira-kira hampir 770 stasiun sekarang. Nah, 760 stasiun yang melayani naik turun penumpang itu kira-kira 250 stasiun. Yang lainnya itu stasiun barang dan stasiun persinyalan. Nah, kalau 250 stasiun itu kalau dibagi 500 juta itu, ya, kira-kira 1 tahun itu satu stasiun ngurusin 200.000 orang. Ya. Sebulan itu 20.000 orang, sehari itu kira-kira 700 orang rata-rata. Tapi kalau stasiun besar seperti Semarang Tawang, ya, Poncol, ya, atau Senen itu pasti ngurusinya 10.000 sampai 15.000 orang penumpang sehari. Kalau yang menggunakan toilet itu 10% aja. Nah, apa kita bisa, ya, ngatur penumpangnya itu hanya boleh siapa, hanya boleh yang pendidikannya apa, yang bisa pakai toilet dengan baik, kan nggak bisa. Nah, yang bisa itu bagaimana kita membuat toiletnya itu tetap bersih. Nah, gitu, ya. Jadi mengeluhkan pelanggan kita itu adalah awal yang keliru daripada kita mengelola organisasi kita. Itu. Coba kita itu lihat misalnya McDonald, ya, yang organisasi yang sedemikian besar. Ya, terserah mau McDonald, mau KFC, mau Starbucks gitu ya. Itu organisasi bisnis yang dibuat orangnya mungkin juga tidak pernah ke Jakarta, ya, buat enggak, apalagi KFC itu ada sampai di Pacitan gitu ya. Masa bosnya KFC itu pernah ke Pacitan? Saya yakin enggak, ya, gitu. Nah, tapi kok bisa laku di sana? Nah, coba caranya gimana? Ayo. Iya kan? Kan ini fakta juga. Santo Petrus juga tidak pernah ke Jakarta menurut saya. Di dalam catatan sejarah. Gitu. Ya. Santo Fransiskus Xaverius, salah satu pendiri Jesuit, mungkin pernah ke Maluku catatannya. Ya. Di abad ke-16 di zaman pelayaran Portugis. Tapi nggak pernah ke Semarang, nggak ada catatannya. Santo Fransiskus di Semarang itu nggak ada. Ya. Setahu saya nggak ada. Ya. Santo Ignatius apalagi, ya, nggak ada. Ya. Nah, tapi buktinya penyebaran gereja Katolik itu sangat luas. Ya. Mungkin sekarang keyakinan yang dengan jumlah pengikut secara formal paling banyak adalah gereja Katolik. Nah, itu kok bisa? Gitu. Jadi ini pengertiannya begini. Ya, sekali lagi tidak boleh, kita sama sekali tidak boleh memulai dengan mengeluh bahwa customer kita itu nggak bisa diatur. Dulu waktu saya mau ngatur kereta api, Bapak kan tinggal di Jabodetabek, ya. Semua bilang, wah, KRL nggak bisa diatur, Pak. Bapak coba lihat penumpangnya itu nggak beraturan. Buktinya saya ngatur bisa. Ayo. Apa saya buduin semua orangnya? Kan enggak. Ayo. Kan ini fakta juga, ya. Silakan Bu, yang lain. Ya, baik Pak Junan, terima kasih, luar biasa gitu ya. Yang kedua ada pertanyaan dari Ibu Maya dari Polteka Mangunwijaya. Seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya bahwa sekolah Katolik diharapkan dapat menjadi tempat untuk mendidik para peserta didik yang memiliki keberagaman latar belakang sosial dan ekonomi. Akan tetapi dalam proses pengembangan sekolah tidak dipungkiri perlu adanya dukungan materi. Bagaimana pengalaman Bapak selama ini melihat kondisi tersebut? Apakah diperlukan sebuah institusi pendidikan yang memiliki unit usaha mandiri? Jika iya, sejauh mana itu penting dan bagaimana cara memberikan batasan agar orientasi institusi pendidikan tidak menjadi bergeser menjadi profit oriented? Begitu, Pak Jonan. Penanya kedua.
Ini pertanyaan bagus ya. Kan tidak ada yayasan pendidikan Katolik itu yang didirikan dengan tujuan profit oriented menurut saya. Tapi diharapkan juga sustainable, ya, bisa bertahan. Nah, kalau tadi pertanyaannya begitu, saya ingin minta sharing dari Romo Vikjen sebagai ketua pembina. Nah, apa pandangannya Romo Vikjen atas pertanyaan ini? Saya pengen dengar dulu deh sebelum saya jawab. Saya sharing pandangan saya. Dipersilahkan Romo Vikjen. Masih mute Romo Vikjen. Romo Mute. Edi, mikrofonnya masih mute. Mohon di-unmute dulu. Sorry. Ya, dipersilahkan Romo. Terima kasih. Saya hanya akan mengatakan bahwa mengelola pendidik atau yayasan pendidikan Katolik itu pertama-tama memang didasarkan pada kemauan baik dari para pengguna yang di dalamnya ada banyak pihak, sehingga kita tidak perlu pertama-tama memikirkan mengenai unit usaha yang profitable. Tidak usah memikirkan itu dulu. Tetapi bagaimana persis mengelola semua yang menjadi stakeholders dari lembaga ini. Itu yang ada dalam pikiran saya. Karena kalau kita sudah langsung tiba-tiba mikirkan tentang unit usaha, ya seperti yang ditanyakan di situ bahwa ada kecenderungan cepat atau lambat nanti bergeser pada ya cita-cita awal untuk kemudian mengembangkan lembaga ini sendiri. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Romo Vikjen. Dipersilakan bagaimana Pak Ignatius Jonan. Karena pada realitanya gitu ya, karena institusi pendidikan ini kan juga membutuhkan income gitu ya yang besar untuk mengembangkan institusinya gitu. Sementara tadi persaingan antar institusi yang sedemikian berat gitu, tadi Pak Jonan juga mengatakan baik sekolah-sekolah Katolik di Surabaya, di Jakarta maupun di Semarang itu juga mengalami penurunan jumlah. Dipersilakan Pak Jonan. Ini saran saya. Institusi Katolik, pendidikan Katolik itu tetap harus non-profit. Nggak ada. Jarang sekali institusi pendidikan itu profit oriented, itu nggak ada. Pendidikan sekolah negeri juga nggak ada yang profit oriented dan sebagainya. Kalau kita lihat institusi-institusi yang hebat di dunia, ya, apakah itu misalnya Harvard University, MIT dan sebagainya, atau sekolah-sekolah misalnya Eton di Inggris ya, sekolah yang umurnya sekolah SMA yang umurnya 600 tahun gitu ya. Itu pun juga semua non-profit ya. Banyak lembaga-lembaga nirlaba atau non-profit itu yang hebat-hebat juga sih. Ya, yang hebat-hebat juga. Nah, pertanyaannya begini. Kita mau nggak yayasan ini misalnya bikin endowment fund ya. Kita secara reguler mengumpulkan donatur ya. Sumbangan untuk menutup gap kekurangan dari uang sekolah. Bisa nggak? Harusnya bisa. Ya, harusnya bisa. Ya. Sekolah saya di Amerika juga rutin tiap tahun ngirim ke saya formulir, apakah tahun ini saya mau nyumbang berapa, terserah, mau $1.000 kayak, mau 10.000 kah, mau 500, nggak ada sih kalau 500 ya, 1.000 lah paling kurang ya, $1.000 dan sebagainya. Mereka rutin minta supaya dana ini digunakan untuk membiayai mahasiswa-mahasiswa yang ya ingin sekolah di sekolah itu, namun tidak mampu, tidak mempunyai biaya hidup dan atau biaya pendidikan. Nah, mestinya Yayasan Bernardus juga bisa, ya kan? Wong ini kan mendidik banyak orang hebat selama puluhan tahun. Loh, kenapa nggak bisa ngumpulin itu? Harusnya bisa, ya. Jadi
sekolah-sekolah hebat di dunia, baik universitas maupun SD, SMP, dan sebagainya. Misalnya itu salah satu sekolah SMA di Tokyo yang terkenal, di mana Perdana Menteri yang sekarang, Perdana Menteri Jepang Kishida, ya, dan banyak tokoh bisnis Jepang itu dulu sekolah di situ. Itu kalau perlu mereka cita-citanya itu bisa menerima the top talent, the best talent of Japan for free. Ya, nggak dibayar, gratis. Karena apa? Alumninya yang hebat-hebat itu kembali ke sekolah untuk nyumbang. Ya, untuk semua alumni hebat-hebat itu saya kalau dengar ya, banyak alumni dari sekolah-sekolah hebat di dunia itu, kalau mereka menjadi orang besar, mereka sangat berharap mereka ingin sekolahnya itu bisa dimasuki oleh siapapun juga, tanpa batas sara, tanpa batas kemampuan ekonomi apapun, tapi sekolahnya tetap bisa yang terbaik. Ya, dengan cara apa? Mereka kembali menyumbang. Nah, mestinya bisa. Nah, dicoba, no. Masa nggak dicoba? Baik, baik, terima kasih Pak Jonan. Ini ada yang raise hand, ada 2. Tadi yang pertama dari Bu Endang dari Polteka, yang kedua, ada lagi juga Pak Ernest, ada Pak Winarto dari SMK Teresiana dan Pak Ernest. Mungkin saya mohon izin mendahulukan yang raise hand terlebih dahulu. Bu Endang mohon izin, karena tadi barusan pertanyaan dari Polteka, Bu Endang setelah ini ya Bu. Saya persilakan terlebih dahulu Bapak Winarto dari SMK Teresiana. Dipersilahkan Pak. Ya, terima kasih Bu Feb. Pak Jonan yang saya hormati, terima kasih pencerahannya pada sore hari ini, sungguh menginspirasi. Saya Winarto, guru dari SMK, Pak. Kementerian Pendidikan itu dalam saat ini kan betul-betul memperhatikan pendidikan vokasi. Salah satunya memprogramkan program Teaching Factory, Pak, yaitu menghadirkan industri di sekolah. Baik itu mengundang praktisi untuk mengajar di sekolah, maupun sekolah itu juga pembelajarannya lalu mengacu budaya di industri. Ada juga lalu yang menghadirkan industri itu di sekolah, jadi partner dengan industri. Lalu ada semacam unit-unit produksi yang muncul di sekolah-sekolah. Namun yang kami rasakan itu sangat susah sekali mengajak industri masuk ke sekolah, Pak. Padahal tuntutan Kementerian Pendidikan itu juga ada partisipasi dari industri yang lalu diharapkan bisa membiayai anak-anak yang kurang mampu. Nah, ini mungkin ada tips dari Pak Jonan bagaimana Pak untuk mengajak industri itu masuk ke dunia pendidikan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Winarto. Dipersilakan Pak Jonan. Sekolah yang Bapak ajar itu umurnya berapa tahun? Kalau dari pendiriannya ya sudah 40 tahun ya Pak, 40 tahunan, 46 tahun. Berarti mungkin alumnusnya paling tua mungkin seusia saya kali ya, 60 lah kira-kira ya, 60-an ya. Iya Pak. Atau sebapak lah kira-kira ya. Iya, iya Pak. Nah, kan masa kan jarang, sekolah kita itu jarang yang namanya ngopeni alumni itu kan jarang. Ya, apalagi guru. Guru itu kan hatinya sombong sebenarnya. Ya. Kalau murid ya sudah dianggap murid aja terus. Loh, kenapa nggak mau dikumpulkan alumninya yang sekarang siapapun dikumpulkan untuk mikirin bantu sekolahnya gitu. Ya. Kan pasti ada yang kerja di industri ini, kerja di industri itu, ya, dan sebagainya. Itu diminta kembali untuk bantu, ya, mendorong supaya kebutuhan sekolah ini kan dia juga bangga kalau bisa bantu, mestinya loh ya, gitu. Daripada kita cari kiri, cari kanan seperti yang dianjurkan dan sebagainya itu, ya. Loh kenapa nggak dimanfaatkan alumninya? Alumni sekolah Bapak itu sejak berdiri sampai sekarang berapa ribu orang? Mungkin ya sudah ya ribuan ya Pak ya. Berapa? 10 ribuan mungkin ada ya Pak. Loh, nggak tahu saya berapa kelas tahun.
Kami rata-rata setiap tahun itu 150 sampai 200 siswa ya meluluskan. Nah, makanya. Lah itu mbok diundang kembali ya, dibikinkan reuni akbar atau apa. Jadi ada petugas khusus atau ada guru khusus atau ada mantan kepala sekolah atau apa yang diminta untuk ngurusin alumni supaya alumni mau kembali bantu. Itu. SMA saya waktu 10 tahun yang lalu diundang, saya kritik juga bahwa SMA ini tidak pernah berusaha untuk meminta alumninya mendukung. Ya syukur kalau kuat, ya. Tapi di seluruh dunia sekolah-sekolah hebat itu semua didukung alumni, semua. Ya. Nah itu coba dimulai. Kepala sekolah Bapak siapa sih? Ada nggak di sini? Ada Pak. Ya coba dimunculkan wajahnya. Bu, Ya. Ibu, Bu Fev, coba kepala sekolahnya Pak. Beliau siapa? Kebetulan beliau ini kepala sekolah itu Pak Jonan. Oh lah ya udah. Lah kalau Bapak kumpulkan. Ya, itu mungkin dari fundraising-nya, Pak. Dari Lanjut. budaya kerjanya untuk industri itu loh, Pak. Loh, Untuk pendidikan yang sesuai iya, dengan kan industri. bisa dimintakan kepada mereka, kan belum tentu mantan murid-murid Bapak itu, bekas murid-murid Bapak itu kan tidak ada yang kerja di industri, kan bisa diminta tolong dari sana. Mestinya loh, Pak. Iya, Pak. Iya, baik. Cukup Pak Win. Cukup, Bu. Selanjutnya, Terima kasih, Bu. baik. Selanjutnya, Masa 10.000 orang nggak ada 100 yang bisa bantu sekolahnya nyarikan kerjasama dengan industri masuk sekolah itu kan nggak mungkin, Pak. Mestinya bisa, Pak. Kalau ini sekolah baru umurnya 5 tahun mungkin setengah mati. Tapi kalau 40 tahun mestinya bisa. Ya, mestinya loh, Pak. ya, baik Pak Jonan. Nah, Nanti salah satunya, ini gini, Pak. Sekolah-sekolah yang dengan basis agama non-Katolik, saya katakan non-Katolik aja, itu semangat mengumpulkan alumni dan semangat alumninya mendukung sekolahnya, itu luar biasa. Monggo, Ya. saya kembalikan. iya, baik Pak Jonan. Mudah-mudahan punya semangat, Pak. Iya. Cukup nggih Pak Win. Selanjutnya, ya, selanjutnya ada resen yang kedua tadi Pak Ernest Laurentius. Dipersilakan Pak Ernest Laurentius. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah Terdengar bisa dengan jelas, terdengar? Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang Pak Jonan. Perkenalkan, saya Ernest Laurentius. Saya guru dari SD Teresyana 02, salah satu unit dari Yayasan Bernabus. Saya ingin bertanya, melihat tadi profil Bapak ya, begitu banyak organisasi meminta pendapatnya, khususnya berhubungan tentang reformasi sebuah organisasi. Cerita Bapak sangat menginspirasi. Dari cerita Bapak, tapi dari cerita Bapak itu adalah POV-nya dari seorang yang memang kebetulan memiliki otoritas atau memiliki nilai-nilai yang akan dibawa untuk bawahannya. Saya ingin meminta pendapat Bapak, mungkin saat awal-awal Bapak meniti karir, Bapak pernah mengalami di mana POV-nya atau point of view-nya itu adalah sebagai seorang bukan yang mengambil keputusan, tetapi seorang yang mungkin di jenjang yang di jenjang yang bukan pengambil keputusan, saya katakanlah seperti itu. Nah, mungkin ada di organisasi-organisasi itu banyak sekali yang terjadi adalah ingin sebuah organisasi ini berubah nilai-nilainya, ingin terjadi reformasi, tetapi realitanya adalah memang mungkin di organisasi-organisasi tersebut kurang ada sistem yang mendukung dan belum katakanlah mungkin belum ada role model yang ada, sehingga ketika bergerak kemudian mendapati tantangan, merasa situasinya kok tidak berubah-ubah, kemudian timbul rasa ini saya harus bagaimana? Is it worth it kalau saya terus memperjuangkan nilai-nilai saya menunggu organisasi ini sampai berubah? Nah, saya ingin meminta pendapat Bapak, bagaimana jika POV-nya adalah kita sebagai orang yang bukan pengambil keputusan, tetapi ya sebenarnya ada nilai-nilai yang memang kita harapkan untuk berubah dari organisasi tersebut. So, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin seperti itu. Terima kasih Terima kasih atas kesempatannya. Pak Ernest. Semangat sekali dalam menyampaikan pertanyaannya gitu ya. Dipersilakan Pak Jonan, bagaimana menanggapi ini kalau memang berada pada bukan pengambil kebijakan, pengambil keputusan, tetapi ingin menghendaki ada perbaikan di instansinya gitu. Dipersilakan Pak Jonan. Begini ya, berapa prinsip ya. Yang pertama, melakukan
perubahan atau transformasi itu sifatnya top down. Tidak ada transformasi yang sifatnya bottom up. Ya. Kalau sifatnya bottom up itu namanya bukan transformasi, itu namanya revolusi. Ya, beda loh. Ya, korbannya juga beda. Ya, gitu. Yang kedua, menjadi pemimpin yang baik itu saya yakin berasal dari menjadi pengikut yang baik juga. Kalau kita tidak bisa menjadi pengikut yang baik, jarang sekali kita bisa menjadi pemimpin yang baik di dalam melakukan transformasi. Ya, yang bisa itu ya pengikut yang tidak baik itu biasanya bisa merubah dengan satu cara, itu revolusi. Nah, monggo. Nah, kalau Anda yakin bisa revolusi, nah coba dikudeta Romo Edi sekarang. Nah, kan gitu. Ya, menarik kan? Gitu. Kalau tidak bisa, itu harus menjadi pengikut yang baik, ya. Karena bawaan yang baik itu adalah bekal yang luar biasa pada saat Anda menjadi pemimpin nanti. Jadi Anda tahu mana yang baik, mana yang tidak. Itu. Nah, menjawab pertanyaan Anda berikutnya itu, nah terus Anda mau bagaimana kalau bukan Anda yang punya kewenangan? Ya, memberikan masukan. Kalau tidak didengar, ya sudah diterima aja. Kalau hatinya nggak bisa terima, ya pergi. Itu. Kalau saya orangnya kalau sudah nggak cocok dengan prinsip, saya pergi pasti. Karena seumur hidup saya ingin menjadi diri saya sendiri, tidak menjadi orang lain. Ya. Orang yang tidak bisa menjadi diri sendiri tidak bisa mendidik orang lain untuk menjadi dirinya sendiri. Terima kasih. Iya, luar biasa. Terima kasih. Pak Ya, Jonan. terima kasih. Ya, baik. Ini resen yang ketiga, masih cukup ada waktu. Ada Bu Endang dari Politeknik Katolik Mangunwijaya. Dipersilahkan Bu Endang. Ya, selamat siang Bu Fev, terima kasih waktunya. Pak Jonan, selamat siang Pak. Menarik sekali. Saya masih baru Pak di grup Polteka ini Pak. Tapi saya tadi menyikapi dalam pelayanan jasa ini ada murid atau mahasiswa adalah sebagai customer. Padahal sebetulnya di jasa itu ada, kalau menurut saya ada dua customer ya Pak. Ada customer internal, yaitu orang-orang yang mungkin atasan kita, rekan sekerja, dan mungkin subordinat kita. Tapi secara eksternal adalah, kalau di dunia pendidikan adalah mereka siswa atau mahasiswa, juga orang tua daripada siswa atau mahasiswa. Yang jadi pertanyaan saya adalah, seringkali kita di dalam pelayanan atau pelanggan internal kita, customer internal kita, menemukan orang-orang yang memang tadi seperti Bapak sampaikan pada waktu di KAI, ketemu orang-orang yang tidak mau berubah. Nah, ini masih banyak di apakah dunia pendidikan atau di bisnis itu masih banyak loh, saya rasa seperti itu. Nah, mungkin di ajang pertemuan sore ini, Bapak bisa menyampaikan, mungkin di antara kita masih punya sifat yang tidak mau dirubah, Pak. Ini karena kita membuat sesuatu transformasi di pendidikan di Katolik, kalau sekarang trennya turun-turun, harusnya kita prihatin. Karena apa? Jangan-jangan ada nilai-nilai luhur yang kurang dipahami oleh orang yang ada di dalamnya. Nah, oleh sebab itu, pada sore hari ini atau siang hari ini, mungkin Pak Jonan bisa membangkitkan satu nilai value kita sebagai customer internal yang ada di Yayasan Bernardus ini, sehingga kita bisa menjadi role model bagi customer eksternal. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Endang untuk pertanyaannya. Gitu. Dipersilakan Pak Jonan untuk memberikan tanggapan. It's a relevant point menurut saya. Waktu saya mulai memimpin kereta api, mungkin gini ya, saya menjadi kepala lembaga itu 4 kali, 2 BUMN sebagai direktur utama dan 2 kementerian. Saya selalu mengatakan begini, kalau organisasi kita itu tidak bisa hebat, tidak bisa rapi, tidak bisa tertib, kita nggak bisa nertibkan customer, nggak bisa nertibkan orang lain. Ya, itu omong kosong buat saya. Ya.
jangan pernah kita menasihati sesuatu atau minta sesuatu kepada customer atau stakeholders yang kita sendiri juga tidak mampu lakukan. Ya, apalagi zaman medsos, zaman terbuka, kita diketawain. Ya. Mungkin kalau gayanya seperti Romo Vikjen, ngetawainnya di kamar mandinya beliau. Tapi kalau anak muda diketawain terbuka loh sekarang. Ya. Nah, oleh karena itu, seperti yang Ibu katakan betul. Ya. Kalau kita ingin juga memperlakukan mahasiswa atau orang yang bayar uang sekolah atau apapun itu sebagai customer, ya kita sendiri kalau ingin mempengaruhi mereka dengan hebat, ya kita sendiri harus hebat, ya gitu. Dulu orang bilang, wah peron mana bisa ditertibkan, buktinya bisa saya tertibkan. Kan 500 juta penumpang setahun juga bisa tertib. Nah, buktinya apa? Karena pegawai kereta apinya saya tertibkan dulu. Kalau mereka tidak bisa tertib, ya penumpangnya nggak akan tertib. Dulu kalau pegawai kereta api naik kereta nggak akan bayar, nggak mau bayar pasti. Ya. Saya tertibkan duluan, ya. Saya kasih contoh duluan, itu Bu. Mungkin maksudnya itu ya Bu ya. Ya, mungkin juga ini Pak, apakah kadang-kadang dalam satu pelayanan atau bisnis jasa ataupun pendidikan, mungkin apakah kalau saya mengalami dulu, saya bisa terbentuk punya mindset itu sering dilakukan internalisasi Pak. Maksud saya bekerja di luar pendidikan ini. Jadi apakah kita internalisasi di dalam misi visi masing-masing pendidikan ini perlu disosialisasi yang berulang ya Pak? Karena itu sebagai satu tools untuk memberikan wawasan atau wacana bahwa ini loh budaya kerja kita. Apakah mungkin kemarin Bapak juga digerati seperti itu Pak? Karena kalau saya merasakan dulu waktu bekerja di dunia usaha, saya dilakukan internalisasi seperti itu. Tapi di dalam pendidikan ini kan banyak hal ya, ada orang-orang senior, ada orang junior. Nah, kadang-kadang disitulah terjadi persepsi atau kadang-kadang kurang kesehatian gitu loh Pak. Nah, ini bagaimana mungkin di sini pas forum ini bisa memberi masukan buat kita yang mungkin merasa senior, merasa junior tadi susah ya mau memberikan pelayanan yang prima atau mengcustomerkan customer gitu loh Pak. Padahal di internal kan kita juga customer gitu loh Pak. Terima kasih Pak Yonan. Ini loh, yang hari ini yang merasa lebih siapa? Angkat tangan. Mungkin tidak berani Pak Jonan. Tidak berani Pak. Iya. Orang menjadi senior itu kersane Allah. Ya, kersane Gusti Allah. Tidak boleh saya pikir itu bahas senioritas atas dasar masa kerja atau usia. Karena itu atas kemurahan Tuhan semata. Ya. Amin. Ya, nggak ada. Ini saya nggak ngasih khotbah karena saya bukan imam. Tapi itu Ya, yang Pak. saya. Ya. Umur itu punyanya Gusti Allah. Ya. Orang menjadi sehat, menjadi usia panjang, sehingga bisa berkarir panjang dan mengklaim dirinya senior, itu hanya satu, itu kersaning Gusti Allah. Tidak ada yang lain. Ya. Tidak ada yang lain. Yang lahir 1 jam meninggal juga ada. Yang usianya 100 lebih juga ada. Ya, gitu. Nah, oleh karena itu, ya saya pikir sebaiknya kalau mau berubah itu, tapi saya bilang sekali lagi loh ya, transformasi itu harus top down, harus dari orang nomor satunya maunya apa, ya itu. Nah, kalau memang dan sekarang itu terus terang pengalaman itu menjadi makin lama makin tidak relevan, ya, makin tidak relevan. Banyak kehidupan ini, kehidupan ini yang baru, ya, yang tidak atas basis pengalaman masa lalu, ya. Kecuali yang disebut wisdom atau kebijaksanaan. Ya. Makanya ilmu yang kalau umurnya 10.000 tahun masih relevan, itu cuma satu. Itu namanya ilmu filsafat. Lainnya sudah nggak relevan. Ya. Ada yang ketinggalan dan sebagainya. Dokter yang belajar 30-40 tahun yang lalu dengan dokter yang belajar sekarang, ilmunya juga banyak beda. Ya. Banyak yang 30-40 tahun lalu itu tidak dipelajari. Saya kasih contoh misalnya.
Yang pernah operasi usus buntu siapa? Yang sederhana aja. Operasi usus buntu zaman dulu itu perutnya disobek loh. Ya. Perutnya itu dibelah. Ya. Paling kurang 5-10 cm jahitannya. Sekarang pakai apa? Pakai laparoskopi sistemnya. Ya. Dilobangin pusarnya untuk kamera, pisaunya juga kecil sekali dimasukin. Setelah operasi selesai, 6 bulan nggak kelihatan orang dioperasi. Ya. Jadi ini banyak hal baru ya sebenarnya itu yang lama itu juga hanya untuk orang itu menjadi lebih bijaksana aja ya. Tapi tidak mengklaim dirinya itu tahu semua ya. Menjadi tua itu tidak wajib tahu semua kok. Dan saya yakin juga belum tentu menjadi tua itu tahu semua. Itu pandangan saya. Ya. Saya kasih contoh ya. Ini saya kasih contoh. Anak saya tadi yang sekarang itu bekerja di London, dia itu 3 tahun sekolah di Warwick University, itu dekat Birmingham di Warwickshire. Setelah itu bekerja 6 bulan di Hong Kong, 6 bulan di Singapura, lalu kemudian 1 tahun keliling dunia karena dia tidak ingin, ini anak perempuan, tidak ingin seperti ibunya yang saya nikahi waktu muda sehingga tidak sempat keliling dunia lagi. Lalu setelah itu dia masuk sekolah lagi di London. Nah, waktu masuk sekolah di London, karena tidak pernah tinggal di London dalam waktu cukup lama, waktu itu saya katakan, coba begini deh, mau nggak saya kenalkan dengan sekretaris jenderal saya. Waktu itu masih di Kementerian SDM. Sekretaris jenderal saya itu bersekolah di Imperial College hampir 8 tahun di London. Terus dia tanya saya, loh, ini sekjen ini sekolahnya di Imperial College sampai tahun berapa? Lalu saya katakan sampai tahun 2001. Lalu anak saya bilang, 2001 dengan 2020 itu, 20 tahun itu London berubah banyak. Ngapain saya tanya orang itu yang dia juga nggak ngerti ada line kereta yang baru? Oh ya benar juga ya. Nah, dari sini ini memberikan saya satu wawasan bahwa yang berpengalaman itu tentunya belum tentu tahu semua, apalagi hal-hal baru. Nah, akhirnya saya hubungi sekjen saya. Saya panggil, saya tanya, Pak Ego, boleh berkenan nggak ngasih masukan anak saya yang mau sekolah lagi di London, dan mungkin setelah itu akan kerja di situ. Waduh Pak, untuk kehidupan 20 tahun lalu dengan sekarang London sudah beda Pak. Saya nggak bisa ngajarin dia. Nah, ini lebih fair. Ya, ini lebih fair. Jadi advice saya itu, kalau yang merasa lebih tua ya, atau merasa lebih senior itu yang bisa dipakai hanya wisdom. Ya. Hanya wisdom saja. Gitu. Saya kasih contoh. Ibu Katolik nggak? Saya Kristen, Pak. Oh, berarti Ya. contohnya kurang relevan. Sudah, cuma itu aja deh. Nanti kalau yang Katolik saya bisa kasih contoh lain. Para uskup memilih ketua KWI yang baru, kira-kira bulan lalu, yang terpilih adalah Monsinyur Anton Subianto, Uskup Bandung. Betul ya, Romo Brigjen ya? Betul. Betul, Pak. Nah, Monsinyur Anton Subianto itu lahir 1968. Dan beliau juga bukan uskup agung. Beliau hanya uskup Bandung, ya. Beliau menggantikan Bapak Kardinal Suharyo. Nah, memang pertanyaannya, kenapa kok beliau? Ya. Kenapa kok bukan Monsinyur Rubiatmoko? Kenapa kok bukan Monsinyur Mandagi, Uskup Agung paling senior yang masih bertugas sekarang? Uskup Agung Merauke kalau tidak salah. Ya. Nah, atau kalau mau yang dekat-dekat Jakarta, kenapa tidak mau memilih Monsinyur Bruno Pascalis, Uskup Bogor?
Itu yang temannya Romo Fikjen itu. Nah, ini ya dunia berubah. Gereja butuh pemimpin yang lebih muda, gereja butuh pemimpin yang lebih bisa mengikuti zaman dan sebagainya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip atau dogma-dogma yang kita yakini. Ini ngomong gereja. Itu yang saya percaya juga. Nah, kita juga sama gitu ya. Jadi kalau yang merasa lebih senior, mohon dengan sangat hormat ya, jadilah senior yang bersifat memberikan saran, memberikan nasihat, memberikan wisdom lah gitu ya. Tapi jangan jadi senior itu, oh saya tahu semua, oh belum tentu ya, belum tentu. Itu kan zaman waktu sekolah masih pakai sabak ya kan. Terus sekarang lain ya, beda sekarang ini. Saya ini akuntan secara pendidikan, bukan secara profesi. Ilmu akuntansi yang saya pelajari 36 tahun yang lalu, atau 40 tahun yang lalu, oh dengan anak-anak sekarang yang sekolah, yang sarjana akuntansi yang baru lulus, oh beda. Saya nggak ada separuhnya, nggak ada. Ya, nggak ada. Yang bisa saya jual sekarang itu dari diri saya itu apa? Itu wisdom. Nothing else. Karena yang lain sudah kalah. Lomba lari saya sudah pasti kalah sama anak muda, ya kan? Lomba melek-melekan nonton sepak bola sampai jam 4 pagi, saya paling kuat 2 kali, setelah itu teler, ya kan? Ya, gitu. Kalau anak muda kan nonton sampai jam 4 pagi, besoknya masih seger. Nah, gitu, ya. Ilmu-ilmu baru saya juga sudah mulai ketinggalan dan lain sebagainya. Itu aja, Bu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator kalau ada satu pertanyaan terakhir. Terima kasih Pak Jonan. Baik, karena waktunya memang sudah 14.34 ya Pak Jonan ya. Satu pertanyaan lagi, ini dari Bapak Budi Waluya, UNES. Demikian. Sangat menarik dan inspiratif yang disampaikan Pak Jonan. Banyak sekolah Katolik di berbagai tempat merasakan mengalami penurunan jumlah peserta didik. Bahkan banyak yang ditutup. Memang benar bahwa di luar banyak pesaing yang memberikan tawaran lebih menarik. Biayanya murah dan bahkan beasiswa. Jika banyak orang tua Katolik yang menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik, maka sangat menjadi lebih sulit sekolah Katolik untuk mendapatkan siswa. Di samping perlu meninjau kurikulum yang harus mengikuti perkembangan zaman dan mesti harus berpihak pada for the poor, perlu juga untuk mendapatkan sumber income yang bisa menjadi subsidi silang. Bagaimana saran dan pendapat Bapak untuk sekolah-sekolah atau yayasan-yayasan yang seperti tadi dengan masalah tadi Pak? Ini pertanyaan dari Pak Budi, UNES. Begitu Pak Jonan. Sebenarnya hampir sama dengan yang kalau tadi membuat unit usaha mandiri gitu ya. Sebenarnya kalau ini perasaan saya ya, perasaan. Kan sekolah-sekolah Katolik itu ada dan menjadi acuan di banyak sekolah negeri dan banyak sekolah bukan negeri lainnya, sekolah swasta lain itu sejak puluhan tahun. Ya, mungkin seperti saya katakan, Pak Akbar Tanjung, ya, Pak Ginanjar Kartasasmita dan banyak lagi orang-orang pemimpin negara ini yang sekolahnya di sekolah Katolik dan sebagainya. Tapi kok sekarang itu kita kebingungan, banyak sekolah yang tutup karena muridnya kurang, muridnya sangat-sangat berkurang drastis karena kalah bersaing dengan sekolah. Berarti ada yang salah ini ngelolanya. Ya. Oh pasti ada yang salah. Ya. Dan yang paling salah pertama adalah kita mengeluh bahwa kita ada saingan. Ya. Itu paling salah menurut saya. Ya. Itu amat sangat salah. Sama dengan waktu saya memimpin kereta api, saya bilang, mari kita bangkitkan lagi angkutan kereta api penumpang Jakarta-Bandung. Yang sekarang namanya Argo Parahyangan itu saya gabung 2. Argo Gede dan KA Parahyangan saya gabung jadi 1, tapi jumlah jumlah pilihan jam keberangkatan dan ketibaan itu jadi 16 kali. Dari 4 kali jadi 16 kali. Mereka awalnya bilang,
Pak, kita sekarang ada saingan jalan tol. Loh, saya bilang loh, kamu itu saingan dengan barang mati aja kalah, itu kan berarti nggak mikir ini namanya. Ya. Coba kita bikin supaya orang itu lebih mau naik kereta daripada menggunakan kendaraan mobil di jalan tol. Ya kita perbaiki. Ya. Terus Anda tanya, loh Bapak perbaiki kereta api sedemikian banyak, kan pasti dikasih uang pemerintah. Saya 6 tahun memimpin kereta api, saya nggak pernah minta tambahan uang pemerintah. Sama sekali. Nah itu. Nah, saran saya, satu, coba kumpulkan semua resources yang kita punya. Satu, alumni. Ya. Cobalah kumpulkan, bikin reuni, ya, angkatan per 10 tahunan atau per 5 tahunan gitu ya. Bikin reuni, minta masukan, minta alumni itu bikin satu perkumpulan untuk menyumbang atau untuk menyediakan tempat mereka kerja itu sebagai kerja praktek seperti yang ditanya Bapak Kepala Sekolah tadi, ya, mestinya bisa. Mestinya bisa, nggak mungkin nggak bisa. Ya, nggak mungkin nggak bisa. Ya, saya juga membantu banyak sekolah saya itu kalau ingin kerja praktek di mana saya juga bantu, ya, dan sebagainya. Nah ini satu alumni. Yang kedua apa? Ya gereja. Ya, coba di gereja-gereja kita itu ada dititipin. Ini ada sekolah-sekolah Katolik. Kalau mungkin ada mahasiswanya atau anaknya yang ingin masuk dan sebagainya. Nah terus kalau dengan beasiswa dengan gratis, nah itu makanya punya alumni 10.000. Kalau yang berkenan nyumbang itu 1.000 aja. Ya. 1.000 orang berkenan nyumbang, setahun nyumbang 100.000 satu orang. Nah, dapat 100 juta. Lumayan kan? Kalau SMA. 100 juta itu bisa bebaskan uang sekolah berapa anak itu? Ayo. Masa uang sekolahnya 10 juta sebulan? Kan tidak mungkin. Satu anak. Paling banyak 1 juta. Atau 1,5 juta. Paling banyak itu. Ya. Nah, ini yang menurut saya penting. Ya, menurut masa 10.000 alumni kalau 1.000 mau nyumbang satu orang 1.000 aja, 100.000 aja, kan dapat 100 juta setahun. Ya, 100.000 rupiah loh, ya, bukan 1 juta nyumbangnya, 100.000 aja setahun, nggak usah sebulan, setahun. Ya. Nah, yang begini ini kurang dibangkitkan. Ini saya cerita ya, Ya, saya sekarang sudah pensiun sih ya dari kabinet. Waktu saya masih bertugas di kabinet, Pak Basilus Ruru atas rekomendasi Bapak Uskup Agung Jakarta, waktu itu masih Uskup Agung, belum kardinal, Monsinyur Suaryo, minta untuk saya membantu fundraising untuk membangun gedung baru di Karolus. Saya kira Romo Vikjen juga masih ingat. Oke, butuhnya berapa? Ya udah, mau minta 15-20 M, saya kumpulin aja 1 jam. Di rumah saya selesai. Nah, ya saya kumpulin orang-orang Katolik yang mungkin pernah dirawat di Karolus dan yang mampu. Iya kan? Nah, ini ikatan emosional ini di seluruh dunia dipakai nggak? Oh, dipakai. Dipakai di seluruh dunia. Ya, even negara maju seperti Jepang maupun Amerika maupun negara maju manapun juga tetap dipakai. Ya. Makanya ada satu sekolah yang endowmentnya besar, ada SMA yang endowmentnya salah satu terbesar di dunia, itu yang namanya Eton. Ya, itu di Inggris, ya, kira-kira mungkin 60 kilo ya dari London. Ya. Itu didirikan Raja Charles berapa gitu, Charles II kayak apa gitu ya, 600 tahun yang lalu. Nah, karena itu dulu dimaksudkan untuk pendidikan sebelum masuk universitas sebagai noble families, jadi keluarga-keluarga ningrat, keluarga bangsawan. Nah ini akhirnya enggak harus bangsawan sekarang, siapapun boleh daftar asal diterima gitu ya. Nah ini alumnusnya itu siapa gitu ya? Misalnya itu mantan perdana menteri Boris Johnson. Ya. Alumnusnya lagi itu adalah
almarhum Raja Thailand namanya Bhumibol gitu ya. Itu sekolah di situ ya. Anaknya Kaisar Jepang juga sekolah. Banyak anaknya orang besar-besar itu ya. Pangeran-pangeran dari Timur Tengah juga banyak sekolah situ. Nah, akhirnya orang kalau sekarang sekolah situ diterima dan menyatakan tidak mampu, itu dibiayai seluruh hidupnya loh. Ya. Karena endowment fund-nya besar, karena alumninya mau nyumbang. Nah, ini yang menurut saya kita belum gali kalau pandangan saya ini, ya. Baik mencari murid yang mulai hilang maupun membiayai sekolah ini dengan tidak ada sekolah di dunia yang hebat itu yang tidak didukung oleh alumni. Ya, untuk bangun yang namanya endowment fund. Nggak ada. Lalu pertanyaan begini juga. Penutup saya. Saya itu kalau mengelola itu tidak semata-mata berbasis dogma maupun berbasis persamaan ideologi, nggak ada. Ya. Kalau misalnya saya itu jadi pengelola sekolahan, coba tanya di Universitas Katolik Widya Mandala, coba tanya sekarang. Ya. Kan saya waktu masuk saya bilang gini, semua pegawai termasuk dosen sampai rektor, pokoknya rektor dinaikkan gajinya tambah 10 juta, yang paling bawah tambah 500.000, saya nggak mau caranya atur gimana, coba kamu lihat nambah berapa setahun anggarannya. Terus ada yang tanya saya, loh ini nanti kalau kayak begini uangnya yayasan habis gimana? Loh saya bilang yang ketua kamu apa saya gitu. Kan saya yang tanggung jawab. Kayaknya dilaporkan ke Monsinyur Sutikno sebagai ketua pembina. Monsinyur Sutikno setuju aja itu. Ya. Buktinya juga jalan, ya. Tapi saya bilang jumlah muridnya nambah 10% ya. Nah, kan gitu. Kan ya ada harga ada rupa lah ya kalau mau. Nah, ini yang saya harapkan para pengajar di sekolah-sekolah Katolik itu mendapat penghasilan yang jauh lebih baik daripada orang-orang yang mengajar di sekolah lain. Nah, caranya gimana? Ya mestinya harus bisa, ya. Apa dari endowment fund atau dari sumbangan alumni atau mestinya bisa. Mestinya bisa. Tidak mungkin nggak bisa, cuma kita aja nggak mau. Ini saya cerita ya, ini cerita. Anda bisa lihat di medsos, ya. Di medsos coba Anda cek deh, di internet deh. Misalnya ini ya, ini bukan SMA, SD, SMP, SMA bukan sih. Coba misalnya prinsipal ya atau kepala sekolah SMA Eton di Inggris itu gajinya berapa, itu terbuka, ada di internet. Coba dicek. Loh kalau gajinya itu untuk hidup yang layak itu nggak bisa, gimana dia bisa jadi kepala sekolah, muridnya itu anaknya raja? Coba ngaturnya gimana? Ayo, coba ngomong sama saya. Caranya gimana? Kan nggak mungkin bisa. Ya. Misalnya Anda lihat lagi dekan ya, dekan sekolah bisnis yang namanya London Business School. Itu gajinya setahun itu mungkin hampir $1 juta. Ya, itu pengajar itu gajinya hampir $1 juta. But they produce the best business school alumnus in the world. Nah, saya maunya itu kalau bisa. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Jonan karena mengingat waktunya gitu ya. Tapi apa yang sudah kita dengar tadi, Romo, Bruder, Bapak, Ibu semuanya sangat inspiratif. Dan saya yakin nanti setelah ini masing-masing institusi kita juga akan bisa merefleksikan diri dan kemudian juga akan bisa mengambil satu langkah-langkah yang real untuk perbaikan institusi kita. Ini cerita ya, cerita. Oh iya, persilahkan Pak Jonan. Coba dikejar lah dalam 5 tahun ini. Kalau nggak bisa setahun ya 5 tahun lah, ya jangan 10 tahun kelamaan. Gini loh, saya itu waktu ditugaskan sebagai ketua umum Yayasan Unika Widya Mandala di Surabaya, saya tanya ke rektornya, Anda itu terima take home pay-nya berapa? 30 juta, Pak. Loh, kepala stasiun Gambir itu sekolahnya cuma SMA, terimanya hampir 40 juta loh. Yuk nggak salah ini hidupnya, saya bilang. Loh gimana bisa ngatur universitas dengan hebat? Saya bilang.
Nah, sudah bikin target nih, 5 tahun Rektor Unika Widya Mandala take home pay-nya harus 100 juta sebulan. Saya bilang, kita bikin target ya, sama-sama ya. Kalau nanti salah satu nggak mampu, kita mengundurkan diri. Gampang kan? Nah, gitu. Ya. Jadi, saya ingin pendidikan Katolik itu kembali lagi di dalam konteks kehidupan pendidikan modern itu menjadi yang terbaik. Gitu loh. Ini terbaik bagi orang yang kita didik dan terbaik untuk orang yang bekerja di situ. Ya, Bapak Ibu bilang, ya Bapak kan nggak di pendidikan. Loh, saya ketua umum yayasannya Unika Widya Mandala loh. Ya, punya rumah sakit lagi. Coba. Sekarang di kampus baru ya Pak, di Pakuwon ya Pak? Enggak, bukan. Itu salah satu kampus. Oh, salah satu ya. Kampusnya itu ada 4. 1 Madiun, 1 Jalan Dinoyo Surabaya, 1 jalan di Kalijudan, 1-nya Pakuwon. Iya, Pak. Kebetulan saya juga dari alumni Erlangga, jadi saya tahu wilayah di Surabaya, begitu Pak Jen. Ya. Memang perkembangan dari Universitas Widya Mandala memang sekarang jauh lebih pesat gitu. Kebetulan teman saya menjadi salah satu dekan di sana. Saya juga 2 periode sebagai anggota Majelis Wali Amanat Universitas Erlangga. Jadi waktu saya masuk UNER itu nggak tahu nomornya 1.200 kayak di QS World University itu 1.200. Saya bilang dengan rektornya, pokoknya setelah waktu saya berhenti harus nomor 300-an tercapai. Dulunya bilang nggak bisa. Nggak bisa Pak, nggak bisa, saya minta 500. Nggak mau tahu saya, pokoknya harus bisa. Kenapa nggak bisa? Coba di list kita duduk sama-sama. Loh, buktinya bisa. Loh, ini fakta loh. Terima kasih. Iya, baik Pak Jonan. Cuma begini, mohon maaf Romo Fikjen, ya cuma gayanya ya kan saya ini dari kereta api ini ya pasti omongannya ya omongan anak stasiun lah, jadi keras gitu. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Iya, terima kasih sekali Pak Jonan. Sayang sekali karena kita tuh terbatas waktu gitu ya, dan ternyata Pak Jonan juga memberikan kelonggaran waktu yang semulanya sampai 14.30, ternyata sekarang 14.50 masih bergabung bersama-sama dengan kita. Luar biasa, terima kasih Pak Jonan, Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya serahkan acara ini pada pembawa acara, izinkan saya meresum secara garis besar saja, karena tadi sebenarnya sudah sangat lengkap dan sangat memotivasi, sangat menginspiratif ya. Tapi saya hanya memberikan reminder saja yang pertama. Yang pertama adalah perubahan mindset. Itu yang tadi sampaikan Pak Jonan. Sama kita meskipun lembaga pendidikan, pada prinsipnya sama seperti KAI tadi adalah based on service. Jadi mari kita akan memperbaiki setiap institusi kita, pelayanan institusi kita masing-masing, sehingga nanti masyarakat akan menilai institusi kita itu menjadi baik dan pada akhirnya mempercayakan anak-anak mereka. Kemudian yang kedua, Bapak, Ibu, Romo, Suster, Bruder yang saat ini dipercaya menjadi pimpinan institusi, karena tadi reformasi itu bersifat top down bukan bottom up gitu. Maka kalau tadi di kolom chat Bapak Ibu juga membaca bagaimana kalau pemimpinnya yang tidak mau berubah, mohon dengan sangat ya Bapak Ibu tadi Romo Suster Bruder yang sebagai pimpinan tadi sudah diberikan contoh oleh Pak Jonan yang real bahwa pemimpin itu harus turun ke lapangan untuk dapat merasakan persoalan-persoalan yang di bawah dan yang terpenting mampu memberikan contoh, dalam hal ini memberikan teladan, sehingga itu akan memotivasi seluruh tim sehingga termotivasi untuk mau berubah tanpa harus dipaksa untuk berubah karena pemimpinnya yang berubah. Dan bagaimana dengan kita semua yang tidak duduk sebagai pimpinan, tapi sebagai staf atau karyawan atau guru atau dosen, mari kita juga akan bekerja sepenuh hati dengan penuh totalitas berbuat yang terbaik untuk institusi kita. Ya, kiranya ketika kita saling bergandeng tangan, insya Allah Tuhan akan menolong kita, memampukan kita sehingga institusi kita ini mampu berkembang lebih baik dan memberikan pelayanan yang jauh lebih baik dan pada akhirnya itu pun juga akan membawa kesejahteraan bagi setiap kita yang hidup di dalamnya. Terima kasih Pak Jonan untuk waktunya pada siang hari ini. Terima kasih Romo, Suster, Bruder, Bapak, Ibu, dan semua yang bergabung. Saya mohon maaf apabila saya ada memandu kegiatan webinar pada siang hari ini ada salah, dan pada akhirnya sekali lagi kita berikan applause gitu ya, walaupun karena ini secara online, applause kepada Bapak Ignatius Jonan luar biasa yang sudah memotivasi kita. Dan akhirnya saya kembalikan kepada pembawa acara Ibu Siska Devi. Terima kasih.
Terima kasih kepada Pak Jonan yang telah bersedia membagi sharing bersama kami, dan juga kepada moderator Bu Fev yang telah memandu acara webinar kali ini. Nah, sesi selanjutnya kita lanjutkan dengan kata penutup yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Bernardus, Buder Heribertus Suparno, CSA. Kepada Buder Heri, kami silakan. Terima kasih, Ibu Pembawa acara. Yang terhormat Dewan Pembina Yayasan Bernardus dalam hal ini yaitu Romo Edi dan juga sebagai anggota Romo Kendar. Yang saya hormati para pengurus Yayasan Bernardus beserta para Romo Direktur baik di Sekolah Teresiana, Sanjaya dan Politeknik Mangunwijaya. Dan yang saya kasih pimpinan unit DPS beserta para guru, dosen, tenaga pendidikan, dan secara terkhusus yang kami banggakan yaitu Bapak Jonan sebagai narasumber informasi dan pengembangan lembaga pendidikan untuk optimalisasi pelayanan lembaga. Dengan dia bahwa Pak Jonan nanti juga rela supaya nanti juga ultimatum tertentu, itu yang menurut saya menarik nanti Pak Jonan sana. Karena apa? Bahwa kami di direktorat itu ada Direktorat Sekolah Teresiana itu sebanyak 10 unit sekolah. Direktorat Sekolah Sanjaya sebanyak 13 unit sekolah, 3 prodi, serta SMK Kimia Industri dan 6 sekolah parokial. Sehingga dengan demikian, sekali lagi yang masukan dari tadi sangat membantu kami, dan kami akan bergerak berubah, khususnya yang berkaitan dengan menghidupkan alumni ini. Menurut saya ini yang menjadi kekuatan besar yang belum diberdayakan. Sehingga dengan demikian saya berharap pada saatnya nanti ketika kami mengutak Pak untuk bergabung bersama kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Buder Heribertus yang telah menyampaikan kata penutup dan ucapan terima kasih sekali lagi kepada Pak Jonan mewakili dari Yayasan Bernardus. Dan akhirnya kita sampai pada acara penutup dan kita lanjutkan dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Cyrilla Oktaviananda. Kepada Ibu Cyril kami persilakan. Maaf, apakah suaranya sudah terdengar? Sudah, Bu. Baik. Kita siapkan hati kita untuk berdoa mengakhiri kegiatan pada sore hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kasih setiamu kekal abadi. Engkaulah tumpuan hidup dan harapan kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kegiatan kami pada siang hingga sore hari ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pengharapan yang teguh bahwa setelah ini akan ada transformasi pada institusi kami. Kami untuk menjadi agen-agen perubahan itu. Berkati para peserta mencapai apa yang sudah kami berikan. Layak dan mampu menerima jumlah peserta didik dan mahasiswa hendakmu. Kami juga memohon Bapak untuk Bapak Ignas kesehatan, kebahagiaan, kebijaksanaan, kekuatan kami, daripada menyimpang dari kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Terima kasih kepada Ibu Cyril. Terima kasih kebersamaan seluruh audiens, Romo, Suster Buder, dan Bapak Ibu yang terkasih pada webinar reformasi dan pengembangan lembaga pendidikan untuk optimalisasi pelayanan lembaga. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian audiens selama acara berlangsung. Dan audiens dimohon dapat mengisi form kehadiran pada kolom chat yang sudah di-share-kan, beserta dengan kolom evaluasi yang telah disediakan oleh panitia. Sertifikat akan dikirimkan secara langsung melalui email yang telah ditulis oleh peserta. Dari lubuk hati yang terdalam, saya, Devi, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Selamat berjumpa lagi pada webinar selanjutnya. Terima kasih, salam sehat selalu untuk